Di ruang tamu yang sederhana namun penuh kehangatan, Aisyah duduk dengan anggun dalam balutan kebaya putih sederhana. Wajahnya tampak tenang, tetapi ada getaran halus di jemarinya yang saling menggenggam. Hari ini, ia resmi menjadi istri Reza. Di hadapannya, Reza duduk bersila dengan tatapan fokus ke penghulu. Tangannya sedikit berkeringat saat ia mengucapkan ijab kabul dengan suara yang tegas, meskipun ada sedikit getaran yang tak bisa ia sembunyikan. Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan sebelum akhirnya saksi mengangguk dan berkata, "Sah." Ibunda Aisyah yang sejak tadi duduk di sudut ruangan, tak mampu menahan air matanya. Putrinya kini telah berstatus sebagai seorang istri. Perasaan haru bercampur bahagia mengalir dalam dirinya. Ia tahu, Aisyah kini memasuki babak baru dalam hidupnya. Sementara itu, Reza menarik napas dalam-dalam. Hatinya lega, tetapi sekaligus dipenuhi rasa tanggung jawab yang baru. Ia melirik Aisyah yang kini menjadi pendamping hidupnya, tersenyum tipis, dan berusaha menghilangkan kegugupan dalam dirinya. Di antara tamu yang hadir, terdengar doa-doa dipanjatkan untuk kebahagiaan mereka berdua. Pernikahan ini memang sederhana, tetapi penuh dengan doa dan harapan yang tulus. Setelah menikah, Aisyah dan Reza tinggal di sebuah rumah kecil di belakang rumah orang tua Aisyah. Meski sederhana, rumah itu cukup nyaman bagi mereka. Dinding kayu yang sedikit usang dan perabotan yang seadanya tidak mengurangi kehangatan yang tercipta di dalamnya. Setiap pagi, Aisyah bangun lebih awal. Ia berjalan pelan menuju dapur kecil, menyalakan kompor, dan mulai memasak sarapan untuk suaminya. Aroma nasi hangat dan teh manis mengisi ruangan sempit itu. Sesekali, ia tersenyum sendiri, merasa bahagia bisa merawat suaminya dengan tangannya sendiri. Reza, yang masih berbaring di kasur tipis mereka, terbangun oleh suara lembut istrinya yang membangunkannya. Dengan mata masih mengantuk, ia duduk dan tersenyum melihat Aisyah sibuk di dapur. Momen sederhana seperti ini membuatnya sadar bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari hal besar, tapi dari kehangatan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Di malam hari, setelah lelah bekerja, mereka sering duduk berdampingan di teras rumah, menikmati semilir angin. Sambil menyeruput teh hangat, mereka membicarakan impian mereka. Suatu hari nanti, kita harus punya rumah sendiri, kata Reza pelan, menatap langit berbintang. Aisyah mengangguk, matanya penuh harapan. Iya, kita akan berusaha bersama. Pelan-pelan, yang penting kita saling mendukung. Hidup mereka memang masih jauh dari kata mapan, tapi mereka percaya bahwa kebersamaan dan kerja keras akan membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Hari itu, Reza pulang lebih awal dari biasanya. Langkahnya lemas, bahunya sedikit turun, dan wajahnya penuh kebingungan. Aisyah yang sedang menyapu halaman segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. "Kau pulang cepat? Ada apa, Mas?" tanyanya cemas. Reza menghela napas panjang sebelum menjawab. Suaranya terdengar berat. "Perusahaanku bangkrut, sayang." Aku di PHK. Sapuan di tangan Aisyah terhenti. Dadanya berdegup kencang. Ini sama sekali di luar dugaannya. Mereka memang hidup sederhana, tapi dengan penghasilan Reza yang pas-pasan, mereka masih bisa bertahan. Sekarang, bagaimana mereka akan melanjutkan hidup? Meskipun pikirannya dipenuhi kekhawatiran, Aisyah berusaha tetap tenang. Ia menggenggam tangan suaminya, mencoba meyakinkan bahwa mereka akan melalui ini bersama. "Kita pasti bisa, Mas. Mungkin ini cuma ujian. Nanti pasti ada rezeki lain," ucapnya lembut, meski dalam hatinya ia sendiri merasa takut, tapi Reza tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan, matanya suram. Beberapa hari kemudian, suasana rumah menjadi lebih sepi. Reza sering termenung, menghabiskan waktu tanpa gairah, seakan kehilangan arah. Ia mulai jarang berbicara, dan ketika Aisyah mencoba menghibur, ia hanya mengangguk tanpa semangat. Aisyah tahu suaminya sedang berjuang melawan keputusasaan. Dan ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan tetap di sisi Reza, menguatkannya sampai mereka menemukan jalan keluar. Hari-hari di rumah kecil mereka kini terasa lebih berat. Sejak Reza kehilangan pekerjaannya, beban ekonomi keluarga jatuh ke pundak Aisyah. Ia menerima lebih banyak pesanan jahitan, bekerja hingga larut malam demi menutupi kebutuhan sehari-hari. Tangannya mulai sering pegal, matanya perih karena kurang tidur, tetapi ia tak mengeluh. Di sudut ruangan, Reza duduk diam menatap layar ponselnya. Sudah berhari-hari ia mencari lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya, tetapi belum ada yang cocok. Suatu malam, Aisyah melihat suaminya masih duduk termenung dengan wajah muram. Dengan hati-hati, ia mendekat dan berkata,
Mas, gimana kalau sementara ini coba kerja serabutan dulu? Setidaknya buat tambahan beli kebutuhan rumah. Reza mendongak. Matanya menatap istrinya dengan ekspresi tak percaya. Maksudmu kerja kasar? Yah? Aku ini sarjana. Masa harus kerja kayak gitu? Suaranya terdengar tajam. Aisyah menelan ludah. Ia tahu harga diri suaminya terluka. Tapi keadaan mereka semakin sulit. Aku cuma berpikir daripada kita terus kesulitan. Mungkin ini bisa jadi jalan sementara. Reza mengalihkan pandangannya, lalu menghela napas panjang. Aku nggak sanggup. Yah, aku udah berjuang keras kuliah. Dapat gelar. Masa sekarang harus kerja serabutan? Aisyah terdiam. Ada kesedihan di hatinya, tetapi ia tak ingin bertengkar. Ia hanya berharap suaminya bisa melihat kenyataan, bahwa bertahan hidup lebih penting daripada sekadar mempertahankan gengsi. Aisyah menatap cincin pernikahannya yang berkilau samar di telapak tangannya. Cincin sederhana itu bukanlah perhiasan mewah, tetapi penuh makna, simbol janji suci yang ia dan Reza ikrarkan saat menikah. Namun, keadaan telah memaksanya untuk mengambil keputusan berat. Dengan hati yang berat, ia melangkah ke toko emas di ujung gang. Penjual perhiasan menimbang cincin itu, lalu menyebut harga. Tidak seberapa, tetapi cukup untuk membeli beras, lauk, dan membayar tunggakan listrik. Aisyah mengangguk pasrah, menerima uang itu dengan tangan gemetar. Setelahnya, kehidupan berjalan seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berubah. Aisyah mulai menyadari tatapan aneh dari tetangga. Bisik-bisik terdengar saat ia melewati mereka. Kasihan sekali. Sudah menikah tapi masih susah. Pakaiannya semakin lusuh. Suaminya itu ngapain aja? Mungkin Reza menyesal menikah dengannya. Aisyah berusaha mengabaikan semua itu, tetapi hatinya perih. Ia bekerja keras, mengorbankan segalanya, tetapi tetap menjadi bahan gunjingan. Suatu hari, saat ia membawa belanjaan pulang, seorang ibu di gang depan menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Aisyah, kamu makin kurus. Jangan-jangan kamu yang cari nafkah sendiri, ujarnya dengan nada mengejek. Aisyah hanya tersenyum tipis, memilih diam. Namun, yang membuatnya lebih sakit adalah melihat Reza yang berdiri tidak jauh darinya. Ia mendengar semuanya, tetapi hanya diam, seolah tak peduli. Saat mereka sampai di rumah, Aisyah tak bisa lagi menahan perasaannya. Mas, kenapa tadi nggak ngomong apa-apa? Kenapa nggak membelaku? Suaranya lirih, tetapi penuh luka. Reza hanya menghela napas, menunduk. Aku nggak mau cari masalah. Yah, biarkan saja mereka bicara. Aisyah menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia tak butuh banyak, hanya butuh sedikit keberanian dari Reza untuk menunjukkan bahwa ia masih ada di sisinya. Namun, sepertinya itu pun terlalu sulit. Setelah berbulan-bulan bergumul dengan rasa gengsi dan putus asa, Reza akhirnya menerima kenyataan. Ia tak bisa terus-menerus menganggur sementara Aisyah bekerja siang dan malam demi mencukupi kebutuhan mereka. Dengan berat hati, ia menerima pekerjaan di sebuah pabrik sebagai buruh produksi. Hari pertama bekerja terasa berat. Reza yang dulu terbiasa bekerja di balik meja kini harus berdiri berjam-jam di lantai produksi, mengangkat barang, dan mengikuti perintah mandor. Namun, demi Aisyah dan masa depan mereka, ia bertahan perlahan. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Beberapa bulan berlalu, dan Reza mendapat kepercayaan dari atasan. Ia naik jabatan menjadi mandor. Gajinya meningkat, dan kehidupan mereka pun mulai membaik. Mereka tak lagi harus menghitung setiap rupiah untuk membeli makanan atau membayar tagihan. Namun, seiring dengan peningkatan statusnya, sesuatu dalam diri Reza berubah. Ia mulai pulang lebih malam, sering beralasan ada lembur atau rapat mendadak. Saat di rumah, ia lebih banyak diam, sibuk dengan ponselnya, atau bahkan tanpa enggan mengobrol dengan Aisyah. Suatu malam, Aisyah menyambutnya dengan senyum saat ia pulang. Mas pasti capek. Sudah aku siapkan makan malam. Reza melirik sekilas, lalu duduk di kursi tanpa menjawab. Ia menggeser piringnya dengan malas. Lauk cuma ini? Aku sekarang sudah mandor. Yah, harusnya kita bisa makan yang lebih enak. Aisyah terdiam. Dulu, mereka pernah makan hanya dengan nasi dan garam, tetapi Reza tak pernah mengeluh. Sekarang, ketika hidup mulai lebih baik, justru ia semakin banyak menuntut bukan hanya soal makanan. Reza mulai merendahkan pekerjaannya dulu, seolah ingin melupakan masa sulit yang pernah mereka hadapi. Ia juga semakin sering membandingkan Aisyah dengan wanita lain di kantornya, menyebut mereka lebih modis atau lebih pintar berbicara.
Aisyah merasakan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ini bukan Reza yang dulu ia kenal. Bukan suaminya yang dulu berjanji akan selalu bersamanya dalam suka dan duka. Hari demi hari, Reza semakin berubah. Ia semakin jarang pulang tepat waktu. Sering beralasan ada urusan kantor atau makan malam bersama rekan-rekannya. Jika dulu mereka selalu makan bersama sambil bercengkrama, kini meja makan di rumah mereka lebih sering sepi. Aisyah mencoba memahami. Ia menyiapkan makanan dengan harapan suaminya pulang lebih awal, tetapi seringkali masakannya hanya dingin menunggu di meja. Suatu malam, Aisyah memberanikan diri bertanya saat Reza akhirnya pulang, "Mas, kenapa sekarang jarang makan di rumah?" "Aku merasa kita semakin jauh," Reza menghela napas. Tampak tak sabar. "Aku sibuk. Yah, banyak urusan di kantor. Lagi pula, aku lelah kalau harus pulang dan masih ditanya-tanya begini." Aisyah tercekat. Sejak kapan berbicara dengan istrinya menjadi beban bagi Reza? Namun, itu baru permulaan. Aisyah mulai merasakan tekanan lain dari keluarga Reza. Saat ia berkunjung ke rumah mertua, kakak iparnya berkomentar, "Aisyah, kamu harus lebih jaga penampilan. Reza sekarang kan sudah sukses. Jangan sampai suamimu malu punya istri yang biasa-biasa saja." Ibunda Reza menambahkan dengan nada lebih halus, "Iya, Nak. Coba sesekali berdandan seperti istri-istri teman kantornya. Kamu harus bisa menyesuaikan diri." Aisyah menunduk, berusaha menahan perasaan. Sejak kapan nilai dirinya diukur dari penampilan? Apakah suaminya juga berpikiran sama? Namun yang lebih menyakitkan, saat ia mendengar kabar bahwa Reza tak pernah membelanya. Ketika keluarga suaminya membicarakan dirinya dengan nada meremehkan, Reza hanya diam atau sekadar tersenyum tanpa membantah. Malam itu, saat Reza pulang, Aisyah mencoba berbicara lagi. "Mas, apa aku memalukan buatmu?" tanyanya dengan suara lirih. Reza mengernyit. "Apa maksudmu?" "Aku dengar semua omongan keluargamu. Mereka bilang aku harus berubah, berdandan lebih cantik. Dan kau diam saja. Mas, apa aku tidak cukup untukmu?" Reza mendesah, lalu menjawab datar. "Aisyah, aku tidak mau ribut soal ini. Mereka hanya ingin yang terbaik untuk kita." Jawaban itu membuat hati Aisyah semakin hancur. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendiri dalam pernikahannya. Setelah sekian lama merasa diabaikan dan diremehkan, Aisyah memutuskan untuk berubah. Bukan untuk memenuhi tuntutan orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia mulai merawat diri, bukan hanya dari segi penampilan, tetapi juga kesehatan dan mentalnya. Setiap pagi, setelah membereskan rumah, ia menyisihkan waktu untuk membaca, belajar, dan mencari peluang kerja. Hingga akhirnya, ia mendapat pekerjaan sebagai administrasi di sebuah butik kecil. Pekerjaan itu tidak besar, tetapi cukup untuk memberinya rasa percaya diri. Ia merasa memiliki kendali atas hidupnya, sesuatu yang sudah lama hilang. Namun, perubahan Aisyah justru membuat Reza gelisah. Suatu malam, saat Reza pulang lebih awal, ia mendapati Aisyah sedang menata dokumen pekerjaannya. "Kamu kerja sekarang?" tanyanya dengan nada tajam. Aisyah mengangguk. "Iya, Mas. Aku ingin punya penghasilan sendiri." Reza mengerutkan kening. "Apa kurangnya nafkah yang aku berikan?" Aisyah menarik napas panjang. "Bukan soal itu, Mas. Aku hanya ingin mandiri, punya sesuatu yang bisa aku banggakan untuk diriku sendiri." Reza terdiam, tetapi sejak saat itu, sikapnya semakin dingin. Ia mulai sering mencurigai Aisyah. "Kamu pulang telat. Habis dari mana?" tanyanya suatu malam. "Aku lembur, Mas. Ada pekerjaan tambahan di butik. Atau ada yang lain?" Reza menatapnya tajam. Aisyah terkejut. "Mas, maksudmu apa?" Reza mendengus, lalu berbalik pergi tanpa menjawab. Pertengkaran mereka semakin sering. Hal-hal kecil menjadi pemicu. Dulu, Aisyah yang selalu mengalah, tetapi kini ia tak lagi ingin terus disalahkan. Hingga pada suatu malam, setelah pertengkaran panjang, Aisyah menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Masih adakah kita? Atau kita hanya bertahan karena kebiasaan?" Tak ada jawaban dari Reza. Hanya keheningan yang semakin menyadarkan Aisyah betapa jauhnya mereka kini. Malam itu, hujan turun dengan deras, membasahi jalanan yang lengang. Di dalam rumah kecil mereka, suasana jauh lebih dingin daripada udara di luar. Aisyah duduk di tepi ranjang, tangannya menggenggam selimut dengan erat. Reza berdiri di dekat jendela, menatap keluar tanpa berkata apa-apa. Sudah terlalu banyak pertengkaran yang mereka lalui, dan malam ini, Aisyah tahu segalanya harus diakhiri, entah dengan solusi atau dengan perpisahan. "Mas,
Aku ingin kita bicara. Reza menoleh. Sorot matanya tajam tetapi penuh kelelahan. Bicara apa lagi? Bukankah kamu sudah memutuskan semuanya sendiri? Aisyah menarik napas dalam. Aku tidak memutuskan apapun, Mas. Aku hanya bertahan sendirian dalam pernikahan ini. Dan aku lelah. Reza mendengus, melipat tangannya di dada. Jadi maksudmu, aku ini suami yang buruk? Aisyah menatapnya. Matanya yang dulu penuh kelembutan kini hanya menyiratkan kesedihan yang dalam. Aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Tapi coba tanya dirimu sendiri. Mas, kapan terakhir kali kita bicara seperti suami istri? Kapan terakhir kali kamu memperlakukanku dengan kasih sayang? Reza terdiam. Ia ingin membantah, tetapi setiap kata yang keluar dari mulut Aisyah adalah kebenaran yang tak bisa ia elak. Aku berjuang, Mas. Dari awal kita menikah, aku berusaha mendukungmu. Aku berusaha bertahan saat orang-orang meremehkan kita. Aku bahkan mengorbankan hal-hal yang berharga bagiku. Tapi semakin lama, aku merasa aku berjuang sendirian. Reza mengepalkan tangannya. Ada kemarahan, ada rasa malu, tetapi yang paling besar adalah rasa bersalah yang selama ini ia abaikan. Kamu berubah, Aisyah. Kamu makin jauh dariku. Aisyah tersenyum pahit. Atau mungkin Mas yang duluan menjauh? Hening. Untuk pertama kalinya, Reza tidak punya alasan, tidak punya pembelaan. Ia tahu betul bahwa selama ini ia telah mengabaikan istrinya. Ia yang sibuk mengejar ambisi, sibuk membuktikan diri, hingga lupa bahwa ada seseorang yang pernah rela berkorban untuknya. Aisyah menghela napas panjang. Aku tidak bisa begini terus. Mas, aku tidak bisa hidup dalam hubungan yang hanya membuatku merasa sendiri. Kata-katanya seperti palu yang menghantam hati Reza. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa pernikahan mereka tidak lagi seperti dulu. Tidak ada lagi kehangatan, tidak ada lagi kebersamaan, yang tersisa hanyalah dua orang yang saling menyakiti dalam diam. Dan di titik itu, mereka sama-sama menyadari satu hal. Pernikahan mereka sudah berada di ambang kehancuran. Pagi itu, suara dering telepon memecah keheningan. Aisyah baru saja selesai menyiapkan sarapan. Meski ia tahu tidak ada lagi yang menunggu di meja makan. Reza sudah jarang pulang, dan jikapun pulang, mereka lebih banyak diam daripada berbicara. Dengan sedikit ragu, ia mengambil ponselnya. Nama di layar membuat hatinya berdebar. Rina, kakak perempuan Reza. Aisyah, aku harus bicara denganmu. Nada suara Rina terdengar serius, membuat Aisyah segera duduk. Ada apa, Kak? Hening sejenak sebelum suara Rina terdengar lagi. Pelan namun menusuk. Reza sudah lama tidak di rumah, kan? Aku ingin kamu tahu sesuatu. Ada perempuan lain. Dunia Aisyah terasa berhenti sejenak. Jemarinya gemetar menggenggam ponsel. Tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Maksud kakak, aku tidak ingin kamu mengetahuinya dari orang lain. Aku sendiri baru tahu beberapa hari lalu. Reza sering terlihat dengan seseorang dan sepertinya, hubungan mereka lebih dari sekadar teman. Aisyah menutup matanya, mencoba menahan luapan emosi yang datang bertubi-tubi. Ia sudah lama merasa bahwa ada yang berubah dalam pernikahannya, tetapi mendengar kenyataan itu tetap saja menyakitkan. Aisyah, kamu harus pikirkan masa depanmu. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti ini. Suara Rina melembut, penuh simpati. Aisyah menarik napas panjang. Ia tidak menangis, tidak juga meluapkan kemarahan. Mungkin karena hatinya sudah terlalu lelah. Atau mungkin karena jauh di lubuk hatinya, ia sudah tahu bahwa inilah akhirnya. Setelah panggilan itu berakhir, Aisyah duduk lama di kursinya, memandangi cincin kawin yang dulu sempat ia jual demi kebutuhan rumah tangga mereka. Sekarang, bahkan tanpa cincin itu pun, ia tahu pernikahannya telah lama kehilangan maknanya. Ia akhirnya berdiri, berjalan ke depan cermin, menatap dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia melihat seseorang yang tidak lagi terjebak dalam ketidakpastian, tetapi seseorang yang harus mengambil keputusan. Masa depannya tidak lagi bergantung pada Reza. Kali ini, ia harus memilih jalannya sendiri.